Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan. Tema materinya yaitu Bahasa Indonesia sebagai penghalau ilmu pengetahuan. Nama saya Nadine Alia Farhani dengan nama anggota kelompok saya sesuai yang di PPT, Talita Naila Audiandra, Siti Sadatun Fitria, dan Sabrina. Oke, dimulai dari slide pertama, Bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Penguatan bahasa Indonesia itu untuk apa sih? Jadi penguatan bahasa Indonesia itu untuk memperluas akses masyarakat terhadap hasil penelitian, memperkuat identitas kebangsaan, dan membangun ekosistem ilmiah yang inklusif. Di sini juga ada tantangan yang pertama itu dominasi bahasa Inggris. Jadi peneliti bahasa Indonesia itu cenderung memakai dua bahasa di dalam jurnalnya. Jadi kayak campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi lebih dominan ke bahasa Inggrisnya. Itu menjadi tantangan yang pertama dalam bahasa ilmu. Untuk yang kedua ada keterbatasan kosakata ilmiah. Jadi banyak istilah teknologi yang belum tepat di dalam bahasa Indonesia, masih banyak istilah lokal dan asing. Masih tantangan yang ketiga itu rendahnya dukungan kebijakan. Jadi publikasi ilmiah bahasa Indonesia itu kurang dihargai dibanding publikasi bahasa asing di bidang akademik. Misalnya seperti event yang berlogo Indonesia tetapi bahasa yang digunakan itu masih ada bahasa asing atau dominan bahasa asingnya. Oke, tantangan yang terakhir itu ada kurangnya literasi akademik. Jadi penulis ini kesulitan menulis karya ilmiah yang baik dalam bahasa Indonesia karena minimnya pelatihan dan referensi. Upaya penguatan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pengembangan kosakata, yaitu menyusun pandangan istilah asing dan glosarium tematik. Yang kedua, regulasi perguruan tinggi. Bahasa Indonesia sebagai pengantar utama dalam regulasi perguruan tinggi. Yang ketiga, internasionalis bahasa. BIPA diajarkan di kurang lebih 50 negara memperluas peran bahasa Indonesia secara global. Yang keempat, penguatan karya ilmiah. Jurnal Sinta mendukung publikasi ilmiah berkualitas bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai media penghala ilmu. Yang pertama ada ekosistem inklusif, yaitu mendorong literasi ilmiah untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua ada penghubung disiplin ilmu, yaitu menjembati ilmu dengan konteks sosial, budaya, dan pembangunan. Yang ketiga ada pengembangan kosakata, yaitu mengatasi kekosongan istilah ilmiah. Yang keempat, peran kebijakan, yaitu regulasi mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pendidikan. Tantangan implementasi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Yang pertama, dominasi bahasa Inggris. Mendorong akademisi menulis dalam bahasa Inggris untuk pengakuan internasional, mengurangi motivasi menulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, keterbatasan penguasaan. Banyak akademisi belum menguasai keterampilan menulis ilmiah dalam bahasa Indonesia secara optimal. Yang ketiga, tantangan teknologi. Sebagian perangkat lunak dan platform akademik masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Strategi penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Workshop penulisan karya ilmiah dan seminar terminologi perlu diselenggarakan rutin untuk dosen, peneliti, dan mahasiswa. Yang kedua, pemberdayaan lembaga. Badan bahasa harus berkolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan penelitian untuk merumuskan serta mensosialisasikan terminologi ilmiah. Yang ketiga, penguatan regulasi dan intensif. Pemerintah perlu memberikan penghargaan untuk karya ilmiah terbaik berbahasa Indonesia dan dukungan dana publikasi. Yang keempat, pengembangan infrastruktur digital. Membangun perpustakaan digital nasional, jurnal elektronik, open access, dan perangkat lunak bantu penulisan berbahasa Indonesia. Kesimpulan dan saran. Bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan dominan berbahasa asing, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat fungsinya. Dengan memaksimalkan potensi dan mengatasi tantangan,
bahasa Indonesia dapat bertransformasi menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang berwibawa dan bersaing global tanpa harus menghilangkan identitas nasionalnya. Pelatihan literasi ilmiah mendorong peneliti dan pelajar untuk menulis karya ilmiah sesuai kaidah akademik. 2. Dukungan jurnal bereputasi. Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi perlu mendukung penerbitan jurnal ilmiah berbahasa Indonesia. 3. Pengembangan istilah. Badan Bahasa perlu terus mengembangkan dan menyosialisasikan padanan istilah kaidah bahasa asing. 4. Memanfaatkan media digital. Masyarakat akademik harus memperluas jangkauan bahasa Indonesia dalam publikasi daring.